Pernah nggak sih kamu udah ngerjain sesuatu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tapi malah dikritik? Rasanya sakit ya. Nah, ada sebuah cerita nih tentang seorang pelukis yang ngalamin hal yang sama persis. Dan pelajarannya mungkin banget bisa mengubah cara kita mandang kritik selamanya. Kita semua pasti pernah deh di posisi ini. Kamu baru aja selesain sebuah proyek, bangga banget sama hasilnya. Tiba-tiba ada Jen datang dan nunjukin semua kekurangannya. Momen kayak gitu tuh rasanya bisa bikin kita langsung down. Cerita kita hari ini persis tentang pengalaman universal ini. Tapi kita lihat dari sudut pandang seorang seniman. Coba bayangin, ada seorang pelukis yang terkenal banget. Setiap karyanya selalu dipuji. Detilnya luar biasa, keindahannya nggak ada tandingannya. Suatu hari, dia selesai melukis sebuah karya yang dia yakini, inilah puncak karyanya. Sempurna, sebuah mahakarya sejati. Dia benar-benar yakin soal itu. Nah, untuk ngebuktiin kesempurnaan lukisannya ini, dia punya ide yang unik banget. Dia bikin pameran, tapi ini bukan pameran biasa. Tujuannya bukan buat cari pujian. Justru sebaliknya, dia mau cari kekurangan yang mungkin kelewat dari matanya sendiri. Di samping lukisannya itu, dia taruh sebuah buku sama catatan dengan instruksi yang spesifik banget ini. Dia secara terang-terangan minta kritik. Dia ngundang para pengunjung untuk nyari-nyari kesalahan di mahakaryanya. Wah, sebuah langkah yang berani banget ya kan? Beberapa hari kemudian, dia buka buku itu. Dan hatinya langsung hancur. Halaman demi halaman, isinya daftar semua kekurangan lukisannya. Dia mikir, kok bisa sih mereka nggak ngerti seni ini? Kenapa mereka cuma lihat yang jeleknya aja? Rasa kecewanya itu dalam banget. Tapi si pelukis ini nggak nyerah gitu aja sama keyakinannya. Dia tahu lukisannya ini bagus. Jadi dia mutusin buat bikin percobaan kedua. Kali ini dengan metode yang benar-benar berbeda buat ngetes persepsi publik sekali lagi. Dia gelar pameran lagi, dengan lukisan yang sama persis. Tapi kali ini, instruksinya dia balik 180 derajat. Dia nggak lagi minta kritik, tapi justru minta para pengunjung untuk mencari dan menuliskan semua kelebihan dan keindahan yang mereka temukan di dalam lukisan itu. Terus apa yang terjadi? Luar biasa. Kali ini, buku komentarnya penuh sama pujian. Para pengunjung mengagumi karyanya. Dan yang paling menarik, banyak aspek yang tadinya dikritik habis-habisan, sekarang malah dipuji setinggi langit. Dan disinilah momen pencerahannya. Lukisannya nggak berubah sama sekali loh, yang berubah cuma pertanyaannya. Waktu diminta cari kekurangan, orang-orang menemukannya. Waktu diminta cari kelebihan, mereka juga menemukannya. Ini bukti betapa kuatnya sebuah sudut pandang. Dari dua eksperimen yang kontras banget ini, sang pelukis belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar pujian untuk lukisannya. Dia akhirnya sadar, pertama, kesempurnaan itu nggak ada. Kedua, bakal selalu ada orang yang fokus nyari kekurangan. Dan ketiga, di saat yang bersamaan, bakal selalu ada juga orang yang bisa melihat kebaikan. Pelajaran terbesarnya adalah, ya udah, fokus saja untuk berkarya dengan niat terbaik. Karena cuma itu satu-satunya hal yang bisa kita kontrol. Jadi, gimana cerita ini nyambung ke kehidupan kita? Pelajaran ini jauh lebih luas dari sekedar dunia seni loh. Ini tentang gimana kita menghadapi perbedaan pendapat, kritik, dan juga pujian dalam kehidupan sehari-hari. Mau itu di pekerjaan, hubungan, atau bahkan keyakinan pribadi kita. Cerita ini nunjukin kita jalan menuju ketenangan batin. Langkah pertama, terima aja kalau perbedaan pendapat itu wajar. Langkah kedua, belajar untuk tetap menghargai orang lain, bahkan saat kita nggak setuju sama mereka. Hasilnya, hidup kita bakal lebih harmonis dan bahagia, karena kita berhenti berantem soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi, pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pilihan kita. Di setiap situasi bakal selalu ada sisi kurang dan sisi lebih, pro dan kontra. Pertanyaannya sekarang, kita mau mengarahkan fokus kita kemana? Apa kita mau jadi orang yang sibuk mencari kesalahan, atau kita mau jadi orang yang mencari keindahan? Pilihannya ada di tangan Anda.